Kami Insan Pers Belitung. Bertempat di kantor BNNK Belitung. Pada hari Selasa, tanggal 21 Desember tahun 2021, BNNK Kabupaten Belitung menggelar persliris bersama Insan Pers Belitung. Pelaksanaan acara tersebut digelar di ruang rapat kantor BNNK Kabupaten Belitung, dihadiri oleh Kepala BNNK Belitung, Nasiruddin, SAG, MMPD, serta Insan Pers Belitung dari berbagai media. Sekalian dari Insan Media yang hadir pada kesempatan press release akhir tahun 2021 BNN Kabupaten Belitung. Ada Bang Nopri dari Jabe-Jabe ya, kemudian ada Bang Dodi dari Belitung Express, ada Bang Levis of Toriza dari One Click News, ada juga Mbak Adelina dari Pos Belitung ya. Kemudian ada Bang Weli Aksona dari Sinergi Poskom. Kemudian ada yang gak asing lagi nih, senior kita Bang Atuk dari Belitung TV, Bang Jupri dari TVRI, Bang Willy dari Suara Terkini. Kemudian ada lagi nih nomor 9 Bang Apriansa dari Antara. Mudah-mudahan masih ada lagi nanti yang hadir pada kesempatan press release akhir tahun 2021 ini. Pertama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam rangka informasi dari kami selama amanah ini kami terima 1 tahun, terhitung sejak Januari sampai Desember 2021 ini. Atas nama pimpinan, tentu pertama mengaturkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan Insan Media sekalian dalam konteks kegiatan kita pada pagi ini. Tentu kegiatan ini bukan semata-mata kami yang menyampaikan, ya BNN Kabupaten Belitung, kita juga ingin mendengar suara dari teman-teman pers Insan Media terkait dengan slogan yang sudah kami sampaikan di depan. Teman-teman bisa sejenak melihat ke depan. Kamu jangan diam. Artinya bicara kamu ya, kamu wartawan, kamu seluruh warga Kabupaten Belitung, semuanya yang ada di bumi laskar perang ini, jangan diam. Saatnya war on drug, ya, perang melawan narkoba bersama bisa wujudkan Indonesia bersih narkoba. Ini adalah tagline kami dari pusat yang terus disampaikan ke provinsi, dan pada akhirnya kabupaten kota pun harus menyampaikan, mengedukasi ini kepada beberapa stakeholders yang terkait. Rekan-rekan Insan Media, kondisi Kabupaten Belitung khususnya terkait dengan gerakan war on drug ini tentu tidak bisa dilakukan hanya oleh BNN. Sekali lagi, dalam konteks pemberdayaan peran serta masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tepatnya pada pasal 104 sampai 108, perlu adanya kontribusi dari seluruh elemen dan kelompok masyarakat dalam mensukseskan gerakan Indonesia Bersinar yang kita turunkan menjadi gerakan Kabupaten Belitung Bersinar atau Bersih Narkoba. Ya, teman-teman, ini untuk menambah wawasan kita terkait dengan angka prevalensi tren 2 tahun terakhir. Kalau kita lihat dari data itu teman-teman, survei di 2019 lalu dilanjutkan pada kondisi real tahun 2021, bisa kita lihat sebarannya antara yang pernah pakai dengan setahun pakai. Contoh, di level desa di 2019 itu 1,70% angka prevalensi, itu dalam kategori setahun pakai. Tapi begitu disurvei pernah pakainya, dia naik sekitar 0,6, itu 2,30% atau 2,3%. Itu di 2019.
Artinya angka antara yang setahun pakai dengan yang pernah pakai ini mengalami goncangan data. Karena kalau dia setahun pakai ini kan rutinitas gitu ya. Sementara kalau dia pernah pakai mungkin tidak selama 1 tahun dia pakai, tapi pernah mungkin kelompok coba pakai atau kelompok teratur pakai. Nah, di 2021 desa itu mengalami di setahun pakai mengalami penurunan ya 0,9 dari 1,70 menjadi 1,61, termasuk juga mengalami penurunan dalam konteks pernah pakai dari 2,3 turun sekitar 0,27 jadi 2,03%. Itu level desa. Dan kenapa ini saya sampaikan teman-teman, karena apa? Karena Kabupaten Belitung dominannya desa, 42 desa, 7 kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan, itu desa. Kemudian level kota atau kabupaten ya, yang dia bentuknya kelurahan mungkin, yang di kita hanya ada sekitar 7. Di tahun 2019 setahun pakai 1,9, artinya mengalami kenaikan teman-teman. Perbedaan data desa dengan kota itu lebih ramai kotanya. Jadi kalau di desa hanya 1,7, di kota sudah 1,9 di 2019. Begitu juga dalam konteks yang pernah pakai, di desanya 2,3, di kota 2,5. Jadi angka tren kota ini memang lebih tinggi daripada desa. Begitu 2021 teman-teman, kita lihat mengalami tren naik yang luar biasa di level kota. Yang setahun pakai dari 1,9 menjadi 2,23, hampir 0,3 naiknya. Nah, yang setahun pakai, maaf yang pernah pakai itu mengalami sekitar 0,56, dari 2,5 menjadi 3,01. Nah, itu varian data ini sengaja disebar antara wilayah perdesaan dengan wilayah perkotaan. Ya, karena memang Kabupaten Belitung ada di 2 itu, karena ada 42 desa, ada 7 kelurahan. Jadi perlu kita tampilkan. Nah, total yang ada teman-teman semua di tahun 2019 yang setahun pakai hanya 1,8, turun 0,1. Kalau base datanya dari kota ya. Tapi 2,4% di 2019 itu yang setahun pakai, yang pernah pakai. Nah, dari 2019 kita lihat teman-teman, yang setahun pakai mengalami kenaikan, yang pernah pakai mengalami kenaikan. Jadi data kita tembakannya pada yang terakhir itu. Jadi hari ini angka prevalensi kita hari ini di 2021 ini 1,95%. Itu yang setahun pakai. 2,57% yang pernah pakai. Nah, sekarang kita lihat prediksi jumlah penduduk. Jadi level kita teman-teman mungkin ada sedikit perbedaan, mungkin sama apa berbeda dengan teman-teman BPS ini, Badan Pusat Statistik. Makanya di atas teman-teman bisa lihat kerjasama ini bersama BNN dan Badan Riset yang baru yang dibentuk oleh Pak Jokowi belum lama itu kan, BRIN itu kan. Dan dulu dia Menristek Dikti ya, tapi Risteknya dia sekarang ada badan tersendiri namanya BRIN itu, Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, usianya yang kita survei adalah umur 15 sampai 64 tahun. Ini disebut dengan PUP, penduduk usia produktif. Ya. Berapa yang terpapar narkoba? Yang pernah pakai di 2019 sejumlah 4.534.744. Itu yang pernah pakai. Nah, di 2021 mengalami kurang lebih kenaikan 300.000 menjadi 4.827.616. Itu kenaikan yang pernah pakai. Yang setahun pakai juga mengalami kenaikan dari 3.419.188 menjadi 3.662.646. Nah, kita lihat angka prevalensi satu terakhir dari penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,8 ya kan, kita lihat dulu di total itu 1,8 pada 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. Secara umum terjadi penurunan angka prevalensi di wilayah pedesaan, benar, secara umum. Tapi kalau melihat angka yang kita beri warna kuning, itu menandakan angka keprihatinan. Nah, jumlah penduduk kita kurang lebih di usia 15 sampai 64 itu 187.513.450. Ini data kita ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang memang dia melakukan pendekatan proyeksi. Ada sedikit geseran data ya, kalau
di Kabupaten Belitung kita lihat teman-teman antara data yang di Dukcapil dengan yang data yang ada di BPS. Karena kalau BPS itu teman-teman menggunakan angka proyeksi, ya kenaikannya kisaran di 10% mungkin ya, atau 7 sampai 10%. Nah ini sengaja kami kedepankan agar ini menjadi kesadaran kita bersama bahwa angka prevalensi gitu ya di tahun 2021 ini mengalami peningkatan. Itu garis bawahnya kalau menurut. Nah, kalau angka ini kenaikannya 0,15 ini dibiarkan, maka kita tidak tahu di 2022 dan 2023. Ini teman-teman untuk menggambarkan betapa kerja BNN yang fokus pada bagaimana menurunkan angka prevalensi, tapi pada kenyataannya karena wilayah kota jumlah penduduknya lebih padat ketimbang wilayah desa. Kan kalau menurut data kan Belitung itu plus minus sekitar 188.000 sampai 190.000 jumlah penduduk yang tersebar di 5 kecamatan, 42 desa, 7 kelurahan. Di Belitung Timur itu kurang lebih plus minus 125 sampai 130.000 lah jumlah penduduk itu ya. Nah, trennya desa memang mengalami penurunan, tapi trennya kota mengalami kenaikan. Sementara penduduk Indonesia dominannya adalah kota. Dan kalau kita sudah bicara kota, maka hubungan antara Belitung Timur tidak bisa lepas dengan kota yang ada di Pulau Bangka. Dan udah bukan jadi rahasia lagi, teman-teman mungkin sudah memahami lah garis edar terkait penyeludupan narkoba itu kan Pulau Belitung kan hanya ketiban ini saja kan, transferan atau transit yang ada di Kabupaten Belitung ini. Pasti ujung-ujungnya bermuara apa yang ada di Pulau Bangka. Pulau Bangka nanti ditelusuri lebih lanjut pasti gak jauh dari seberang Sumatera Selatan sana. Kan kita kira-kira itu gambarnya teman-teman. Ini sengaja kita jadikan sebagai halaman pertama untuk menyadarkan kepada kita bahwa untuk melahirkan generasi tangguh, memunculkan kemampuan daya tolak masyarakat terhadap narkoba, trennya adalah tetap naik walaupun di pedesaan mengalami prevalensi yang menurun. Itu sengaja kami buat ini supaya membuat kita melek semua. Kita harus melihat by data, gitu ya. Apalagi nanti berikutnya teman-teman bisa lihat apakah data ini berkesesuaian dengan apa yang BNN Kabupaten Belitung lakukan selama satu tahun terakhir. Kita lihat. Ini bahasan utama kita teman-teman. Di BNN Kabupaten Belitung atau BNN Kabupaten Kota yang ada di Indonesia yang tersebar di 173 itu, kita memiliki 3 pilar. Pilar pertama adalah P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Pilar kedua bernama rehabilitasi, dan pilar ketiga namanya pemberantasan. Yang keempat, ini yang didiami Pak Daniel, ini bersifat supporting system. Jadi ini yang banyak mendukung pelaksanaan 3 pilar itu. Ya P2M, rehab, pemberantasan. Di subbagian umum itu secara hierarki organisasinya teman-teman dia adalah unsur supporting system yang ada pada giat-giatnya seksi. Jadi 3 pilar P4G adalah ini: pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan. Lanjut. Ini selama tahun 2021 teman-teman, capaian kinerja dari seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Pertama, apa disebut dengan pendampingan program ketahanan keluarga anti narkoba. Ini kita mainkan di desa Aik Pelempang Jaya. Target dari pusat 5 keluarga targetnya, tapi realisasi kita bisa dapat 10 keluarga, sehingga capaian kinerja adalah 200%. Nah ini adalah role model keluarga. Jadi kenapa Aik Pelempang Jaya? Karena Aik Pelempang Jaya kalau teman-teman lihat itu tanpa maksud mengecilkan desa dan kelurahan yang lain yang ada di Kabupaten Belitung, kadesnya, aparatur desanya saya lihat sangat concern, peduli pada problem war on drug. Ya maka keluarga yang kita bidik yang ada di desa Aik Pelempang Jaya ini merupakan program prioritas nasional. Ya apa disebut dengan ketahanan keluarga anti narkoba. Alhamdulillah kami bisa mencapai 200%. Dari target pusat ada 5, kita bisa realisasikan 10. Kemudian yang kedua, ke sebelah kanan
advokasi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa. Ini puncuknya bermuara di desa bersinar namanya. Desa bersinar itu desa bersih narkoba. Target 2 desa dapat kami capai, 2 desa 100% yang beralamat di Air Ketekok dan Perawas. Nah, teman-teman yang tinggal di sekitar Air Ketekok dan Perawas, silakan berikan masukan. Air Ketekok belum lama ini berkolaborasi dengan lembaga adat Melayu Belitung, ya, yang memasang beberapa banner di titik-titik strategis. Kita dokumentasi ada ini terkait gerakan hati-hati dalam membaca perang melawan narkoba. Jadi tanpa dibiayai oleh BNN mereka bisa jalan, mereka cetak benar. Teman-teman bisa lihat, cek aja, paling tidak di Tanjung Pandan hampir seluruh desa dan kelurahan memasang itu. Saya bisa lihat tuh yang di Pakawa, Air Ketekok. Nah, nanti kalau ada catatan-catatan di lapangan silahkan. Ini 2 desa yang kami bidik adalah Air Ketekok dan Perawas. Itu program prioritas nasional yang kedua. Yang ketiga, kanan bawah, ini dari informasi dan edukasi terwujudnya remaja teman sebaya anti narkotika yang terbentuk. Target 10 bisa kita capai 10. Ini kita kolaborasi teman-teman dengan dinas yang ada duta genre itu teman-teman. Jadi kita minta 10 orang anak sekolah itu betul-betul data yang sudah aktif versi pantauan dinas itu. Apa namanya lupa ya? Nah, kalau nggak salah bernama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pak Sukses ya itu yang ada. Jadi kita memang minta data dari mereka, namanya siapa, sekolahnya di mana, untuk kita bentuk sebagai remaja teman sebaya anti narkotika. Alhamdulillah kita laksanakan di Hotel Green Tropica, punyanya kakaknya Bang Buyun ya kalau nggak salah ya, almarhum itu. Kita pakai di situ, itu kita didik mereka untuk dengan kegiatan itu. Alhamdulillah bisa kita capai 100%. Dan terakhir untuk yang P2M, itu apa yang disebut dengan advokasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba, namanya IKOTA, yang dulu beberapa insan media kita undang pada saat acara kalau tidak di Max One di La Lucia Hotel, gitu ya. Itu pernah kita undang. Jadi target kami menyasar pada 4 lembaga. Pertama, instansi pemerintah, ini khusus pada aparat penegak hukum. Jadi kita sudah ajak mereka diskusi, pengadilan negeri, kejaksaan negeri, Polres sudah. Kemudian lingkungan pendidikan, ini guru-guru, kepala sekolah, wakasek, bidang kesiswaan atau guru BP, kita hadirkan mereka. Kemudian yang ketiga lingkungan masyarakat. Nah, kita undang lingkungan masyarakat saat itu adalah 6 lembaga adat Melayu, dan lingkungan swasta kita gandeng teman-teman, yaitu insan media atau insan pers yang saat itu kita kumpulkan, kalau tidak di La Lucia ya di Max One. Itu gambarnya teman-teman. Jadi capaian kinerja P2M alhamdulillah 3 poin dapat tercapai semua 100%, dan 1 poin kita bisa melampaui dari target dari pusat 5 keluarga, kita bisa berikan 10 dengan anggaran yang sama. Ini atas kerja bersama teman-teman yang ada di P2M dan seksi atau subbab lainnya. Lanjut, ini P2M teman-teman. Nah, selanjutnya adalah seksi rehabilitasi. Bisa lanjut. Nah, ini Pak Kasubag udah ingetin saya. Mana dari Bang Atum nih, biar tahu semua nih. Ini semua teman-teman insan media, ini semua kegiatan tanpa anggaran. Ini tidak ada anggaran dari negara untuk melakukan edukasi, informasi, komunikasi kepada pihak-pihak sekolah. Ini murni gerakan atas kerjasama BNN Kabupaten Belitung dengan lintas stakeholder. Yang pertama, kita sudah suluh di SD sebanyak 9 sekolah, SMP 13 sekolah, SMA, SMK, MAN 11 sekolah, OPD, organisasi pemerintah daerah ada 15 instansi atau dinas, desa ada 9, masjid ada 22. Yang memang kebetulan saya banyak melakukan edukasi di beberapa masjid. Nah, ini Bang Budi sering dengar sama Bang April ya, kalau lagi saya di Pakualawa dengar gitu ya. Ini teman-teman, ini kegiatan murni dilakukan oleh teman-teman seksi P2M,
seksi rehab yang punya kompetensi untuk melakukan penyuluhan, termasuk teman-teman Kasubag yang di Subag umum melakukan penyuluhan. Jadi saya punya target begini teman-teman, saya media. Yang menyuluh bukan hanya kepala, yang memberikan sosialisasi bukan hanya seksi P2M, tapi lintas seksi, supaya masyarakat juga teredukasi dari seluruh bidang garapan. Kalau mau tanya masalah rehab, tanya Bang Ali dengan teman-temannya. Kalau mau tanya masalah sosialisasi yang umum, yang P2M. Nah, kebetulan Pak Kasubag sering ikut terlibat dalam kegiatan ini. Ini Bang Antum nih, sangkanya ini tanpa anggaran negara. Ini Bang Antum harus tanggung jawab ini. Harus tanggung jawab supaya 2022 kita dibantu. Ini kita murni gerakan sosial, gerakan nurani dari hati teman-teman. Bisa karena inisiatif pihak sekolah atau lintas stakeholders, bisa karena inisiatif dari teman-teman kita yang ada di BNN Kabupaten Belitung. Kalau kita lihat teman-teman, SMP sudah 17%, masjid sudah 28%, SD sudah 11%, SMA, SMK Kemang 14%, OPD 19%, dan desa sudah 11%. Dari data ini teman-teman, perlu teman-teman ketahui, di poin SMA, SMK dan Kemang, karena Kementerian Agama beda, sudah lahir peraturan gubernur Babel, Pergub nomor 55. Dan ini adalah pertama kali di Indonesia, namanya IKAN. IKAN itu integrasi kurikulum anti narkoba yang masuk di SMA, SMK se-Kepulauan Babel, termasuk Belitung. Ini provinsi perdana yang kita dihadiri oleh Pak Kepala BNN Pusat pada beberapa bulan yang lalu. Ini kita minta dukungan support dari teman-teman agar kita bisa lebih tingkatkan lagi, termasuk kontrol dari teman-teman di media. Apakah sekolah-sekolah SMA, SMK sudah memperlakukan itu, apa belum? Wartawan bisa kasih informasi, bisa jadi feedback untuk kita. Ini teman-teman capaian data informasi dan edukasi PPG yang ada di BNN Kabupaten Belitung selama 1 tahun terakhir ini di 2021. Lanjut, Bang Bali. Selanjutnya seksi rehabilitasi. Yang pertama teman-teman, petugas rehab yang berbasis masyarakat yang diberikan pelatihan. Target dari pusat hanya 5 orang teman-teman, karena terbatasnya anggaran di seksi rehab ini. Alhamdulillah teman-teman seksi rehab bisa berimprovisasi gimana caranya, uangnya cuma segitu, targetnya 5, tapi bisa lebih daripada itu. Dan alhamdulillah bisa sampai realisasinya 10 orang. Ini sama 200%. Jadi uangnya hanya untuk 5, tapi bisa dilaksanakan untuk 10. Ini kalau teman-teman belajar anggaran berbasis kinerja berbasis anggaran, luar biasa proses itu. Kenapa? Anggaran untuk 5 bisa dioptimalkan untuk 10. Alhamdulillah. Ini tentu berkat kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas serta kerja tuntas dari teman-teman khususnya ada di seksi rehabilitasi. Capaian kita 200%. Yang kedua, unit intervensi berbasis masyarakat IBM yang terbentuk di APJ Bang ya, di AI Pelumpang Jaya. Itu